Sebentar, Terima saya tadi mau lihat apa ya? kasih. Sama-sama. Oke. Kalau KKM saya ya, Bapak Ibu, harapan saya menilai itu minimal ya, minimal itu 86. Kalau bisa loh ya. Karena khawatir saya gini, nilai saya yang saya berikan itu nanti kan digandeng dengan ditambah dengan nilai Bapak dosen. Nah, dibagi. Nah, harapan kita kan nilai jenengan memuaskan toh, itu. Nggih. Kok diem? Jadi kalau 80 Pak revisi lagi dong. Tuh, makanya monggo direvisi itu sampai ya sambil santai-santai. Karena saya lihat buahnya yang hampir sama loh Bapak Ibu pekerjaan jenengan itu. Saya kadang-kadang bingung, ini yang asli yang mana ya? Itu asli semua, Pak. Iya, asli itu. Jadi saya hanya bisa membedakan, oh ini layoutnya bagus, paling ini yang asli. Oh ini kok, karena mohon maaf, kadang-kadang kan ATM amati, tirukan modifikasi. Nah, modifikasinya nggak berhasil. Akhirnya tata letaknya, spasinya, kemudian sampai nabrak-nabrak pagar, tabel, nah, seperti itu. Nah, ini Tapi, Pak, kalau di LMS-nya sudah hijau katanya sudah direvisi, terus dapat 80 direvisi lagi? Boleh. Itu yang terjadi. Saya ingin maksimal lagi, boleh ditingkatkan lagi. Itu. Aduh, Pak. Itu terserah jenengan. Sekali lagi terserah jenengan. Itu. Berarti kalau masih 8486 masih kurang ya, Pak? 8485 masih kurang 86. Ya, Pak? Ya? Kalau sudah tak kasih 86 berarti aman. KKM-nya berapa, Pak? KKM dari saya 86. Oh, 80 lah, Pak. Berarti kalau kurang dari 86 perlu revisi ya, Pak? Kira apa ya? Kira-kira paling kurang rapi. Kalau 80 berarti revisi, Bapak. Iya, kita kan orang-orang yang petinggi-petinggi semua, nilainya kan harus tinggi. Wah, 86 Bu Baik. Yang LK5 itu LKPD Bu, yang banyak bermasalah LKPD. Saya belum dinilai, berarti Pak. kalau udah bikin LKPD tapi nilainya rendah berarti masih salah ya, Pak? LKPD-nya itu hanya menyusun bahan LKPD tapi belum muncul LKPD-nya. LKPD itu kayak jenengan ada contohnya ya. Jadi kalau saya Pak, saya tampilkan gambarnya LKPD-nya. Oke ya, coba tak lihat sih siapa yang tertinggi, yang sudah saya belum dinilai Pak. Berapa nilainya? Belum dinilai. Oh belum dinilai kok, berapa nilainya? Oke, saya lihatkan. Jadi bingung. Saya download dulu. Cocok atau belum? Makanya saya itu juga bingung, ini udah nilai akhir atau nilai yang udah direvisi gitu loh. Makanya kok nilai saya jauh banget itu Bapak. Apa memang salah atau fatal banget kerjaan saya? Salah kirim Bu, mungkin Bu. Ya. Ini saja, Ibu sudah merasa merevisi dari apa? Dari masukan yang ada enggak? Sudah, sebetulnya sudah. Kan punya saya yang direview, Pak. Oh, bukan direview secara itu, yang tertulis di pesan saya, ada pesan saya. Enggak bisa melihat karena kalau Pak Nur belum ngasih nilai, kita nggak bisa lihat. Oh, iya Pak. Gitu. Ini saya juga masih bingung ini Pak. Jadi makanya coba sekarang ini saya lagi membuka punyanya. Enggak. Coba punyanya Bu Ririn. Bisa nggak Bu Ririn? Bu Ririn kan kena musibah itu ibunya. Oh iya. Punya saya Pak. Punya saya juga nggak apa-apa Pak. Punya juga Pak. Penasaran banget ya.
Semua aja. Penasaran ya, makanya saya Banyak juga yang paling penasaran. banyak. Saya tuh Jelas jauh banget gitu loh. Ini Milik Saya saya file sampai K5-nya. saya sampai terkaget-kaget ini Bapak karena Iya nilainya eh, jelek. udah bikin video pembelajaran udah semalaman suntuk. Ternyata Iya. nilai saya nggak maksimal. Deh. Jadi apa yang salah gitu? Oh ya, ada beberapa yang videonya tidak bisa dilihat alias terkunci. Dan itu Saya sampai biasanya tembus kirimnya lagi, Pak. lewat Google Drive yang rawan di situ. Makanya coba dipastikan kalau ngirim melalui Google Drive, pastikan link itu bisa dilihat orang. Pengaturan. Kalau YouTube kan YouTube kan kemarin YouTube Pak. ada sebenarnya YouTube Pak. Iya, yang YouTube aman. Yang tidak aman itu yang kirim pakai Google Drive. Oh, Nggak ada. Saya enggak. Ada Nah, Pak? soalnya di itu suruhnya atau apa perintahnya suruh diupload di YouTube gitu. Jadi kayaknya di YouTube semua. Dan kalau ada yang tidak bisa ngupload di YouTube, tetap saya nilai itu ya. Tadi saya buka mana ya? Pak, kalau yang nilai 85 masih perlu review ya, Pak? 86 Bu, minimal. Yang satu angka Bu. Sisa 1 angka, Pak. Ya. Punyaku juga ada yang 85 Bu Hayati. Ini LKPD. Jadi Iya. panjenengan kan gini Bapak Ibu. Ini menyusun ya. Ini punyanya Bu Ririn yang saya buka. Ini elemennya sudah. Nah, ini sebagian masih Bapak Ibu ada yang apa itu masih tidak dijelaskan tentang apa itu iman. Nah, ini kan sudah sesuai. Nah, ada yang bagaimana cara mengajar. Ada yang diisi seperti itu. Mengapa ini diajarkan? Terus apa metode? Itu ada beberapa. Jadi masih perspektif yang loh, kok gini? Oh, saya keluarkan dulu. Jadi apa, mengapa, bagaimana? Ini fokusnya kepada pengembangan materi, bukan pengembangan model pembelajaran. Sehingga apanya ini masih ada beberapa yang fokus kepada gurunya. Harusnya kan fokusnya kepada pengembangan materi. Mayoritas sudah beres. Ya. Kemudian Kapan nih mau? di sini. Nah, ini yang banyak bermasalah di sini Bapak Ibu. Kelihatan ya, petunjuk belajar. Yang banyak bermasalah di sini. Di sini itu ada yang diisi dengan langkah-langkah mengajar. Diisi apersepsi, kegiatan inti, itu ada. Gitu. Nah, kemudian di sini petunjuk belajar. Antara petunjuk belajar di sini, coba di sini, membaca materi yang tertera di buku serta menyimak video pembelajaran. Ini kemudian tugas. Nah, seharusnya yang nomor poin 5 ini nanti lebih banyak dikembangkan kepada teknis di sini. Nah, ini Bapak Ibu. Lembar pekerjaan, marilah kita berdoa. Nah, yang petunjuk awal tadi ditulis di awal ini di depan, kemudian perhatikan. Nah, ini nyambung dengan kegiatan mengajar jenengan. Perhatikan gambar berikut, ceritakan apa saja. Dan ini nyambung dengan mengajar. Sehingga LKPD itu bukan berisi, ada sebagian LKPD-nya itu berisi soal-soal yang harus dikerjakan. Pilihan ganda, nah ini. Harusnya kan berisi kegiatan yang mendukung panjenengan. Jadi apa kegiatan guru, apa kegiatan siswa itu di masing-masing titik itu ketemu terus. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Langkah pembelajarannya gitu maksudnya Pak. Nah, nyambung sama langkah pembelajaran jenengan. Gitu. LKPD kan konsumsinya siswa.
modul ajar lah konsumsi jenengan. Tuh. Sehingga nanti ketika nanti PPL jenengan, modul ajar inilah yang akan menjadi bahan ketika jenengan mengajar. Oke anak-anak, baiklah ya, sekarang anak-anak sudah semuanya memperhatikan video, memperhatikan gambar, sudah membaca. Coba sekarang ceritakan apa yang anak-anak sedang lihat. Ceritakan. Bapak izin kasih waktu 5 menit. Oke, sudah selesai. Luar biasa. Kelompok mana yang sudah selesai tadi ya? Oke, sekarang siapa yang berani menyampaikan hasil dari apa yang dilihat? Oh, saya Pak, saya Pak, saya Pak. Nah, ini sehingga menjadi sehingga kegiatan ini apa yang dilakukan, kegiatan ini tergambar. Jadi bukan hanya banyak yang hanya menyusun ngirimkan ini saja. Hanya ngirim ini saja Bapak Ibu. Ngirim ini saja. Bapak Ibu, 1-6 ini aja. Iya toh? Iya. Soal kemarin. Sama dikasih soal kemarin, Pak. Ini toh. Makanya saya kasih catatan. Saya bukakan aja ya catatan yang saya kirimkan di LMS jenengan, yang ternyata saya dapat info jenengan nggak bisa buka. Ini musibah buat saya. Saya capek-capek nulis nggak bisa dibaca. Baru bisa bacanya kalau Pak Nur udah ngasih nilai di sebelahnya. Jadi langsung nyambung di tugas itu. Oke, ini tak bukakan punyanya siapa enaknya. Minta punya siapa? Yang sudah tak nilai saja ya. Punya saya enggak Pak? Punya saya Pak. Saya siapa ya? Pak Iko Pak. Pak Iko. Karena saya yang nanya Pak. Siap. Oke, Pak Iko. Lanjut. Saya copy pastekan. Oke, sebentar. Ganti. Mohon maaf, yang saya cari yang lengkap aja. Belum. Oke, saya copy ke Word dulu. Masukkan saya. Kok gini hasilnya? Mana ya? Beri nilai. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Halo? Sudah. Ini Sudah, LMS yang di saya. LMS yang di saya ya. Tak besarkan lagi. Ini punyanya Ustadz Hidil Lisan. Nah, ini contoh. Materi ditulis pendidikan agama Islam. Apa? Diisi pengembangan materi pendidikan agama Islam adalah suatu proses pembuatan. Nah, nggak nyambung sama sekali toh. Apa? Pendidikan agama Islam. Ini kan tidak menjelaskan materinya. Kemudian menyusun lembar CPTP. Nah, tugas dan rangka kerja. Bisa RPP kelihatan yang ya? ini isinya RPP Pak ya ini. Nah, isinya ini RPP. Harusnya kan bukan isi RPP. Tapi ini petunjuk dipilih yang mana yang dilakukan untuk siswa. Contoh di sini guru membuka kegiatan kan nggak perlu di sini.
mana yang membutuhkan LKPD. Ini guru melakukan tes. Guru kemudian membagi 3 kelompok. Guru mendorong berlatih membaca. Nah, berarti di sini bisa ditampilkan di LKPD bacaan. Tuh. Jadi dipilih yang untuk siswa yang kira-kira dari RPP ini, mana yang akan dikeluarkan yang menjadi kegiatan siswa yang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kalau gini kan di copy pasti semua. Ini kan ini ini LKPD atau RPP. Gitu. Kalau lihat Sehingga dari langkahnya itu sepertinya RPP nih Pak. Iya, RPP itu. Tapi ya tetap saya kasih penghargaan. Tuh, di sini kan dia asesmennya bagus, dia detail. Ya, ini kemudian YouTube-nya. Saya cek YouTube-nya. YouTube dia punyanya Pak Rahmat Eko Sugiarto. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Iya. Sehingga saya nggak bisa menilai, wong bukan videonya. Itu. Oh, nggak muncul, YouTube-nya nggak muncul di situ. Ini punyanya Pak Rahmat Eko. Nah, kemudian akhirnya saya berikan catatan di sini. Padahal ini materi sesudah revisi loh Bu. Sehingga materi sesudah revisi dan sebelum revisi, beliaunya mengirimkan file yang sama. Itu. Terus catatan yang saya berikan, nah ini Bu, komentar review, komentar saya. Ini saya masukkan di sini. Kelihatan ya? Iya Pak. Nah, jenengan nggak bisa baca ini. Oh, nggak bisa. God. Itu nanti bisa lihatnya nanti Pak. Kalau Pak Nur sudah ngasih nilai. Makanya dari tadi saya nyari-nyari nggak ada itu Pak, bingung saya Pak. Bisa lihat nilainya itu dari halaman utama yang ada titik hijau itu yang Nilai kelihatan. Rekap nilai. Iya, lagi karya. Ya di rekap nilai, betul, di rekap Makanya, nilai baru kelihatan. Makanya Bapak Ibu bingung melangkah ya. Ya iya Pak, saya itu tambah derajat Pak, nilai saya kok begini, aku tuh nangis. Iya. Oke ya. Berarti, Semangat Bu. iya ya caranya ya. Tapi Bu Voiko sudah lihat nilainya dari Pak Faizin nggak? Sudah tertera? Ya itu di rekap nilai itu kan ada kayak kemarin yang kita bahas itu loh. Tenang nilai Bapak Ibu, tenang. yang berjajar. Belajar yang kedua itu berarti dari Pak Faizin, yang satu yang pertama dari... yang sampingnya masih 0 karena Pak Nur belum ngasih nilai, yang satunya kan Pak Faizin. Nah, itu nilai saya itu saya sebutkan di sini 65 Bapak. Jadi kan jauh sekali. Itu saya sudah revisi dari yang pertama, tapi mungkin saya enggak tahu saya nilai saya yang mana kesalahan saya gitu. Jadi saya mau cepat-cepat untuk memperbaikinya gitu. Iya. Saya. Semangat Bu Faiko. Oke ya. Oke. Yang jelas bagi saya, hidup panjenengan bagi saya itu masih koma. Artinya ruang-ruang pertaubatan selalu saya buka. Alhamdulillah. Sampai pada detik penghabisan. Ya, ini kita kan satu senasib, satu perjuangan ya kan harus saling memperjuangkan. Ya, gitu. Jenengan memperjuangkan saya untuk bisa memantaskan saya nulisnya itu biar seneng gitu loh. Tidak tekanan batin maksudnya itu. Oke, Bapak Ibu, saya bacakan yang saya berikan ya. Ini terakhir ya, setelah ini
kita akhiri. Word. Ini yang saya kirim ke beliau yang tadi punya Ustadz siapa itu. Penyusunan pengembangan materi sudah menggunakan tabel. Sudah menggunakan tabel. Tabelnya sesuai. Sudah sesuai tabel. Tapi dalam pengembangan materi belum memperhatikan 5 cakupan pengetahuan. Bisa dipahami ya? Jadi menggunakan tabel itu sudah saya hargai, berarti sudah sesuai dengan kebijakan dari LPTK. Berarti nggak bikin tabel baru, tabelnya sesuai, jumlahnya sekian, ini sekian, itu sudah menjadi penilaian saya sendiri. Namun dalam mengembangkan materi belum memperhatikan 5 cakupan, apa, mengapa, bagaimana, untuk apa, ini nggak diperhatikan. Itu. Nah kemudian dalam mengembangkan materi, nah ini penjelasannya. Ini tak kasih penjelasan apa yang perlu dikembangkan. Ini tak kasih contoh penjelasan. Ini biar dia baca apa itu apa ya. Karena total ini punyanya Pak ini tadi total. Jadi bahasanya isinya itu salah total semuanya. Kemudian LKPD pembuatan. LKPD sesuai dengan materi ajar dan mencakup 5 komponen. Catatan penting, pada poin 27 belajar dan poin 5 tugas dan langkah kerja perlu dikaji ulang sebab LKPD merupakan lembaran petunjuk dan langkah-langkah tugas yang disediakan untuk peserta didik dalam proses pembelajaran, baik kelompok maupun perorangan. LKPD sebagai sarana. Tadi artinya LKPD-nya benar-benar harus dikembangkan. Nah, ini diarahkan pada pengkondisian bagaimana siswa belajar melalui LKPD. Jadi LKPD itu bukan LKS isi soal ABCD yang harus dijawab seperti lembar kerja, lembar soal. Tapi dia itu lembar bimbingan. Itu. Kalau kayak TK Pak, kayak Ibunya kan LKPD ya Pak. Jadi paham saya itu lembar kerja gitu kan. Jadi pikirnya ya soal-soal gitu. Iya kalau benar. saya Pak yang paham Jangan berpikir itu benar karena di dalam LKPD itu juga ada soal-soal. Itu masuk assessment. Tadi assessment itu nanti ada penjelasannya di soal itu di belakang. Tapi LKPD itu mendampingi mulai awal. Itu. kalau Mulai awal saya penjelasan. Pak LKPD itu kalau di TK kayak lembar kerja kayak mewarnai, kolase, begitu Pak. Jadi Iya. bagaimana kalau gambarnya dicantumkan? Oke, ya. Cocok Nanti atau saya tidak? buka yang TK ya. Oke. Ini. Nah, kelebihannya dalam LKPD sudah ada kegiatan mengukur kemampuan kognitif afektif motorik. Jadi Ustadz ini walaupun ada yang salah, tapi ada yang benar saya lihat. Dia sudah ada pengukuran soal-soal, kemudian mengukur afektif, psikomotorik muncul. Gitu. Nah, ini kemudian saya pesankan. Selanjutnya dari pemetaan penyusun LKPD sudah dikembangkan. Ini bukan sudah, perlu dikembangkan dan dikemas dalam bentuk LKPD yang menarik dan siap digunakan dalam pembelajaran. Nah, LKPD apa yang harus? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Materi yang ada di LKPD sesuai dengan CP, TP, dan ATP. Berarti artinya di dalam LKPD itu ada materi yang dibelajarkan. Jadi bukan sekedar soal. Bapak Ibu nggak pernah melihat LKPD toh? Sudah Pak, di Google kan juga banyak contoh-contohnya untuk pembuatan LKPD. Itu maksud saya, silakan Model dikemas. aja. Gitu. Itu. Next. Apakah materi dalam LKPD sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kelayakan bahasa. Nah ini, tak tulis di sini. Belum menyusun media digital atau video sumber belajar, yang ada adalah karya orang lain. Disilakan membuat media digital sendiri. Nah kalau jenengan nggak bisa baca, wassalam lah ya. Ini masa tak jadi satu saat.
Atau gini aja ya, nilai kan nggak tak munculkan. Muncul, Pak. Evaluasi saya tak kirim, Belum, Pak. nilai tidak saya kirim. Saya ulangi. Tapi hasil evaluasi saya kirim buat dengan cari namanya sendiri-sendiri. Iya. Iya. Nah, gitu maksud saya, Pak. Iya, Pak. Biar jelas arahnya. Bagusnya jelasnya seperti itu, Pak. Jadi Iya. ditahu di mana letak kesalahan masing-masing. Iya, termasuk saya tahu letak kepedean saya terlalu pede. Saya kira saya nulis sudah dibaca. Wah, ternyata Nulis panjang lebar nggak dibaca. Surat ya Allah. surat tak sampai berarti, Pak. iya, Bapak padahal ngirim kerjaannya apa? itu Bapak ngirim mencari waktu-waktu malam-malam. Malam tak berguna ternyata saya. Untung saya tanya, Pak. Terus nggak ngirim revisi gitu ya Pak ya? Posnya tidak kirim. Karena gini, Pak, saya lihat nilai itu akhirnya gini, saya nanti mau melangkah ke RPP itu kan juga dari LKPD mana bagian mana yang punya saya yang salah kan begitu. Jadi makanya saya Ya. tanyakan, mumpung ketemu dengan Pak Faizin langsung saya tanyakan gitu untuk Oke, hari ke terima depan kan kita kasih. buat untuk RPP-nya itu. Iya, besok kita sudah buat RPP, Pak. Jadi nanti kalau salah di LKPD kita juga bingung. Siap. Makanya LKPD ini yang tak nilai yang paling apa ya? Bahasanya ya paling saya perhatikan di sini karena itu nanti nyambungnya di RPP yang kemarin-kemarin kan nggak terlalu gitu. Nggih. Sama saja standar lah. Kalau ini nggak bisa dibuat main-main Bapak Ibu. LKPD media pembelajaran itu nggak bisa dibuat main-main karena itu nanti harus ditampilkan. Bisa bertanya Pak? Boleh. Bisa diulang Pak yang masuk ke dalam pertanyaan apa, mengapa, itu isinya apa ya Pak tadi? Sudah lupa. Nggak apa-apa. Iya. Santai. Ya, ayo. Review ulang. Ya, apa, mengapa? Soalnya mungkin juga saya kelirunya di situ, Pak. Santai. Ini saya copy, kemudian saya kirim ke WA penjelasannya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Bapak. Dari mana ini? Logatnya kok kayaknya bukan Jawa Timur ini. Kalau saya daerah Sulawesi, Pak. Sulawesi. Saya 12 Sulawesi tahun ini. Pak. Palembang, empek-empek. Kalau saya Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan. Istri saya dinasnya itu di Sumatera Selatan. Oh, Berarti LDR-an dong, Pak. LDR-an. LDR-an. Iya, Bu. Rambut saya sampai putih, Bu. Nah, gitu. Nanti kayak Hatta Rajasa. Tapi banyak teman. Tolong doanya, Bu ya. Tapi istri saya sekarang di depan saya ini. Karena kemarin itu saya Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Oh iya, ya lupa itu. Jadi karena saya membutuhkan istri saya, Bapak Ibu, Agustus kemarin langsung saya memberanikan diri me-WA Pak Rektor UIN Surabaya. Tolong Pak, saya ini tolong bisa diterima, langsung dijawab. Bisa asalkan kampus sana melepas. WA itu saya bawa Bu, langsung saya berangkat ke Palembang menemui rektor sana. Tak tunjukkan. Langsung dilepas saat itu juga. Alhamdulillah. Nah, tapi dua kampus ini kan saling melepas. Tapi nggak bisa tinggal ke Jakarta. Nah ini mohon doa sekali tanda tangan dari Jakarta. Itu rencana mungkin minggu ini, kalau nggak minggu besok saya ke Jakarta dengan istri rencana mengambil surat itu, semoga sudah selesai Bapak Ibu, mohon doanya. Amin ya Allah, mudahan lancar. Kalau sudah selesai, nanti istri saya ditugaskan di UIN Surabaya sini, karena memang kami berdua lulusan sini, kembali ke kandang. Amin. Lancar. Terima kasih doanya Bapak Ibu, istri saya sudah terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ibu. Sama Bu. Oh, Amin didoakan semua ya lulus Allah, dulu. terima kasih. Saling berdoa. amin. Nanti dia tugasnya jewer saya kalau saya nggak mau luluskan nanti. Makanya saya terbuka Bapak Ibu.
saya terbuka kalau nilai saya kok tidak cocok, boleh jenengan, hak jenengan, itu hak jenengan. Kok nilai saya sekian, boleh ya. Tapi jangan minta langsung hari itu dirubah ya. Itu. Iya Pak, makanya saya tanya itu supaya saya bisa memperbaikinya dengan secepatnya gitu. Karena kalau video pembelajaran kan butuh waktu yang lama Pak. Itu kemarin aja 2 hari kita sampai malam-malam jam 1 malam Pak membuatnya. Percaya Bu. Selamat Bu. Oke sih. Tapi yang revisi LK1 saya kan Bapak kasih catatan itu harus revisi LK1B karena tidak mencantumkan topik. Terus Bapak sudah kasih nilai 86. Ada catatannya harus revisi LK1B. Nah, saya sudah revisi kembali, upload kembali pas hari itu juga, tapi nilainya belum berubah, Pak. 86. Memang belum saya lihatin, saya masih bergerak di yang belum. Makanya itu, Pak. Iya, itu ya. Sempat bisa naik nilainya lagi. Harapan saya naik semua. Karena saya, itu tadi bahasanya. Itu kalau ada nilai kok di bawah 86 itu berarti wis parah itu nanti itu wis. Iya Pak, nilai saya ada 80. Ya itu diperbaiki lagi nggih. Yang penting itu yang agak lama, yang membutuhkan agak lama, video 1, LKPD itu saya lanjutkan ya, punyanya Bu siapa tadi saya lihatkan punyanya Bu. Saya Pak Irwana. Yang TK bingung Pak, benar apa yang tidak. paling parah Pak. Pak Eko paling parah Pak. Mohon dulu Pak yang ingin diteruskan di grup WA Pak. Bentar ya. Sebentar, mana punya saya ya? Tidak ada ya, modul-modul panduan dimensi MGMP. Buku. Modul, saya carikan dulu modul. Islam. Oke, Bapak Ibu, saya tunjukkan yang punya saya ya. Halo? Yes, Iya Pak. Tapi ini yang saya buat saat kurikulum 2013. Sudah kelihatan? Sudah Pak. Sudah Pak. Ini punya saya. Dulu kan pakai gini ya, kompetensi dasar.
Iya, Pak. Nah, sekarang ini digabung jadi CP. Di sini kan ada tag makna, kita langsung ke sini. Jadi anak-anak di sini saya coba untuk ya ke kontak dulu mereka, kemudian mereka saya ajak untuk mencari fakta. Jadi saya memposisikan sebagai fasilitator, ini untuk apersepsi ya. Kemudian di pembelajaran, ketika nih petunjuk sebelum membaca. Sebelum Anda menelaah bacaan, jangan lupa. Nah, ini kan ada petunjuk di dalam LKPD itu. Saya sebut dengan modul ya bahasanya. Sehingga mereka ini nanti tugas kelompok. Coba saya bikin kelompok. Tulislah bacaan yang format. Ini kerja kelompok. Kemudian untuk membantu mengetahui ketetapan, mereka tak suruh untuk saling menilai. Al-Maidah, mereka saling menilai. Nah, yang menilai di sini anak-anak yang saya tunjuk, anak-anak yang di asesmen awal mereka sudah sudah baik. Yang mahir tadi, Pak. Yang sudah mahir saya pecah di kelompok A, kelompok B, kelompok C membantu saya. Jadi kemudian ini hafalan, saya kasih potongan. Nah, ini kalau hafalan saya pakai potongan kertas. Untuk mempercepat, nah ini, cek hafalan berulang bersama teman kelas berpasangan bergantian dengan menggunakan rubrik. Ini saya pakai kertas, ada permainan, medianya pakai permainan kertas yang saya potong-potong. Ini materinya. Materi, kemudian isi kandungannya apa. Ini yang terkait. Nah, kemudian di sini mereka ada checklist, sudah menguasai atau belum. Nah, ini yang dimaksud dengan, ini bisa masuk di yang di tes awal itu, Bapak Ibu, asesmen awal. Ini uji pemahaman checklist. Kemudian kalau ini contoh. Jadi bisa jenengan, ini asesmen soal-soal. Kemudian ini tentang kitab-kitab Allah, saya kasih gini. Ini terkasih bacaan, tapi setelah itu mereka apa yang dicari di sini? Coba. Oh, ini ada yang terputus. Nah, ini termasuk untuk keterampilannya. Saya kasih gambar, kemudian ada pertanyaan. Adakah pengaruh tingkat kualitas membaca, iya atau tidak? Mereka survei sosial, proyek, seperti itu. Jadi, monggo dikembangkan, mana yang konsumsi guru, mana yang konsumsi siswa. Jangan kemudian RPP diberikan brol gitu. Yeah. Kita fokus lagi punyanya siapa tadi? Bu Ririn tadi, mana Bu Ririn? Taruh di mana punyanya Bu Ririn tadi ya? Ini kayaknya. Nah, kita kembali ke punyanya Bu Ririn. Ini saya sudah ada itu. Ini menjodohkan gambar. Ya. Nah, ini coba perhatikan gambar di atas, salam siapa yang menciptakan. Nah, ini kan bisa melalui kerja kelompok. Kemudian, nah ini benar salah, ini bisa diolah tidak mengerjakan secara itu, tapi nanti ada narasi-narasi penjelasan mereka, bisa melalui berbagai teknis. Jadi tidak sekedar hanya menggambar ini jodohnya ini. Nah, ini dimainkan sehingga ada pengalaman belajar yang mereka dapat sambil mereka belajar presentasi Bapak Ibu. Sehingga nanti makanya di sini bahasanya LKPD itu ada menarik.
semua kegiatan dalam LKPD menekankan pada pendekatan pembelajaran inquiry. Artinya di sini pembelajarannya, jadi penilaiannya di sini saya lihat LKPD-nya Bapak Ibu itu mengajak anak-anak untuk menggali sendiri enggak? Jadi mengajak untuk menggali. Jadi bukan kemudian LKPD-nya bersifat hanya untuk baca teks menjawab, baca buku ini kemudian menjawab. Nah, tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Ada proses mereka itu mencari dan di situ ada daya kritis untuk nalar. Makanya kalau bahasanya saya lihat itu ada tadi bagus di Mahir itu sudah bisa menjelaskan pengertian apa dengan bahasanya sendiri. Nah, seperti itu. Itu yang Mahir. Kemudian yang di bawahnya Cakap bisa menjelaskan pengertiannya sesuai yang tertulis di buku, itu yang Cakap. Kemudian saya masih ingat tadi yang saya cek satu-satu tadi. Jadi monggo berkreasi sekali lagi, harus memberanikan diri itu sehingga nanti ketika dinilai, kenapa Bapak Ibu saya kok agak ketati di sini karena nanti PPL dan sampai UKI nanti bisa jadi bukan saya yang menilai. Kan bisa jadi orang lain. Itu. Oke. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ganti guru pamong ya Pak kalau PPL. Kalau UKIN itu biasanya bukan kita Bu, kalau UKIN, uji kinerja itu. Diserahkan ke dosen lain, diserahkan ke guru pamong yang lain. Gitu. Makanya ini agak saya ketati persiapan sehingga nanti jenengan yang disampaikan Ustadzah Faiko, RPP dan LKPD-nya itu nyambung. RPP konsumsinya guru, LKPD yang akan dipegang oleh siswa. Guru memegang RPP saat mengajar sesuai dengan skenario RPP-nya, murid sesuai dengan skenario LKPD-nya. Sehingga skenario untuk guru dan murid ketemu, ada titik temu dalam perjalanan. Sehingga LKPD tidak kesannya diberikan setelah pembelajaran. Oke, anak-anak pembelajaran sudah selesai. Sekarang silakan LKPD-nya dikerjakan. Ibu keluar sebentar ya. Itu bukan LKPD Bapak Ibu ya. Itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah hampir 10:30 nih, luar biasa. Oke. Sudah ngantuk ini. Saya Pak. Oh iya. Oke, monggo. Pertanyaan yang saya ulang tadi Pak, yang di DLK 5 saya yang di pertanyaan apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana, itu isinya adalah pertanyaan materi atau bagaimana Pak? Ini catatan di LMS dengan maksudnya? Di LMS Ibu? Tidak ada catatan Pak, tidak terlihat. Saya belum paham yang dimaksud jenengan ini minta penjelasan atau gimana? Kayaknya Bu Hayati Intan tidak hadir waktu penjelasan review kemarin. Oh gitu. Tidak hadir ya Bu? Iya tidak. Oh ya ya, boleh saya jelaskan sedikit. Itu di modul berapa? Modul berapa Bapak Ibu? LK berapa? 5? 5. LK 5 Pak. Bentar. LK 5. Yang bagian pertama Pak. Apa, mengapa, bagaimana? Saya buka punyanya Ibu Faiko ya. Ibu Faiko, di mana dirimu Ibu Faiko? Di sini Pak. Faiko. Saya di sini Pak, saya nggak kemana-mana. Bib. Oke, kita mulai dari Ibu Faiko. Ibu Faiko ini Bu, apa? Apa, mengapa? Apa
mengapa, bagaimana, untuk apa. Ini kan pengembangan materi. Slide. Oke. Saya dibantu Ibu Faiko deh menjelaskan. Coba. Monggo Ya. Ibu Faiko. Apa? Sesuai dengan faktanya apa itu? Oke. Fakta. Apa yang dimaksud? Ya, apa di situ materi, dari materi dulu. Tahu materinya itu surat Al-Isra ayat. Oke, pertanyaan saya, kita kolaborasi, Ustazah. Ayat ini termasuk fakta atau konsep? Fakta ya. Fakta. Nah, Oke. Nah, di dalam ayat ini ada nggak konsep? Apa yang masuk konsep yang harus dijelaskan di sini? Satu, Zina adalah pengertian Zina. Tentang zina. Tentang pengertian zina. nah kalau saya menulis zina, ini berarti masuk materi esensial. Kan ada materi esensial. Kemudian yang kedua, apalagi Ibu? Apa itu perbuatan keji? Perbuatan keji, PK. Yang ketiga, Jalan yang buruk. Jalan yang buruk. dari tiga ini mana ya materi yang paling itu, paling apa? Paling perlu dijelaskan konsepnya. Zina. zina. Tentang zina, Pak. Sehingga di sini apa itu dikembangkan. Satu, kemarin kan kita ada materi pengembangan materi itu ada dua. Ada kedalaman, ada keluasan. Kalau kedalaman itu terkait dengan taksonomi Bloom, tingkatan kompetensi yang perlu dipahami. Nah, itu ada di TP. Sehingga di sini pengembangan materi kita tidak bicara tentang kedalaman, tapi keluasan. Maka dari zina ini, apa yang kita bisa luaskan? Yang pertama adalah, sehingga ditambah di sini apa itu? Pengertian zina. Apa pengertian zina? Itu ditulis di bawahnya apa pengertian zina gitu ya Nah, Pak? itu apa pengertian zina? Kemudian apa Apa pengertian? macam-macam zina? Terus apalagi yang perlu dikembangkan tentang konsep bagaimana hukuman bagi pezina, Pelaku zina ya. pelaku zina. Cara menghindari zina gitu ya. Nah, nanti kalau cara menghindari zina masuk mana kira-kira? Bagaimana? Masuk Bagaimana? Nah, karena di sini tentang larangan menjauhi zina. Sehingga di sini materi fakta, ini materi fakta, materi konsep. Nah, ini mengapa itu masuk materi prinsip. Aturan yang harus dipegang. Dari ayat ini muncul prinsip. Apa prinsipnya? Tidak boleh berduaan dengan orang yang bukan muhrim. Karena apa? Itu masuk zina. Sehingga dari prinsip ini ada namanya larangan kholwat. Berdua-duaan. Ada prinsip kemudian kalau keluar haji, kenapa? Boleh nggak haji sendiri? Maka di sini harus ditemani dengan muhrim. Sehingga melahirkan prinsip-prinsip mengapa itu. Nah, ini muhrim itu berarti masuk bagaimana ya? Nanti bisa masuk bagaimana. Jadi prinsip di sini, prinsipnya apa? Ya karena ini perbuatan keji. Kejinya kayak apa? Nah, bisa nanti dilihat kisah-kisah para apa ya bahasanya? Contohnya kasusnya Nabi Lut itu ya, homo dan apa dan batu adab itu perbuatan keji atau pembunuhan gara-gara selingkuh kemudian terjadi gara-gara cemburu kemudian terjadi pembunuhan. Suami tega memukul kepala istrinya gara-gara cemburu, istri sering ngobrol dengan tetangga, jalan buruk. Nah, ini bisa dikembangkan melalui fakta. Fakta apa? Fakta sosial. Yang satu tadi
fakta yang terkait dengan ayat tekstual, yang satu fakta kontekstual. Fakta tekstual, fakta kontekstual. Kalau sudah ada fakta tekstual dan kontekstual, maka anak-anak bisa akan menemukan sendiri mengapa. Oh iya itu buktinya. Sehingga nanti mengapanya bisa ada dua. Kenapa ada hukum kisos? Hukum kisos apa? Hukum rajam. Itu. Kenapa harus ada hukum rajam? Coba sekarang, kalau pelaku zina dibiarkan, kira-kira masyarakat kita bagaimana? Yang kedua, misal hukuman rajam dilaksanakan di Surabaya di depan umum, kira-kira berani nggak ada orang yang zina secara terang-terangan? Tapi sekali lagi negara kita Pancasila, anak-anak, nah itu harus dimasukkan, nggak bisa pakai hukum rajam. Sehingga di sini mengapa lebih ke prinsip, kemudian bagaimana lebih prosedur, bagaimana cara menghindari, mohon maaf, itu saya itu pernah mengeluarkan seorang pembina di sekolahan, Bapak Ibu. Cara tidak hormat, gara-gara apa? Pada waktu kegiatan, itu pembina dari luar yang diperbantukan di sekolah kami, bukan sekolah ini, yang sekolah sebelum-sebelumnya, pada waktu kemah ternyata dia itu raga-raba murid saya. Pulang-pulang setelah kemah, murid saya cerita, besok saya panggil, saya pecat. Karena sudah melakukan tindak asusila. Nah, maka di sini bagaimana bekal ketika seorang siswa bernama Faiko, jika seorang siswi didatangi seorang guru, kemudian guru mengatakan kamu itu adalah anakku, kemudian dirangkul-rangkul, bagaimana sikapmu? Sehingga di sini anak-anak itu sudah dibekali. Mohon maaf, di tempat kami ya, itu kan ada basket. Nah, saya tahu sendiri bagaimana cara. Nah, ini harus kita bekali. Itu. Jadi akhirnya di sini nanti bagaimana ini lebih kepada studi kasus. LKPD-nya nanti arahnya ke kasus. Gitu. Bisa ada tantangan itu. Sehingga jika Anda menjadi Anita pada situasi apa yang Anda lakukan, itu atau menarik, wah itu mikir itu anak-anak. Dan jawaban mereka pasti akan bervariasi. Enggak. Maka terjadi yang namanya diskusi kelas. Yang awalnya diskusi kelompok, akhirnya menjadi diskusi besar, menjadi diskusi kelas. Rame itu Bapak Ibu. Sehingga di sini mereka ketika bicara bagaimana, itu tidak ngerpek dari buku, tapi dia akan ke teks dan konteks dipertemukan. Sehingga mereka bisa membawa diri. Dengan ayat ini tidak sekedar hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian yang untuk memenuhi nilai rapot yang mereka itu merasa direpotkan, tetapi membekali diri mereka bagaimana siap. Nah, kemudian yang kedua, ketika si A itu mempunyai ayah tiri, tiba-tiba ayah tirinya mengajak, nak, ayo tidur sama papa. Bagaimana sikap Anda? Karena saya sudah pernah datang ke saya, Bapak Ibu, seorang siswi, kebetulan saya wali kelasnya, saya panggil, dia punya ayah tiri. Ternyata dia hampir diperkaos oleh ayah tirinya. Kemudian saya tanya, kenapa? Ternyata, coba saya cari tahu, kenapa? Coba cara berbusanamu di rumah bagaimana? Dia kan anaknya putih, Bapak Ibu. Putih, cantik. Di rumah itu hanya saya pakai celana dalam, Pak. Nah, kaos oblong. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan? Akhirnya saya ajari, pulangnya jangan pulang sebelum ibumu. Karena saya coach, kok lama jawabannya? Ya, saya ajari. Silakan beli gembok. Kalau orang tuamu tidak ada di rumah, gembok itu dari dalam. Itu. Jadi akhirnya kita ajak ngobrol di luar pembelajaran. Gitu. Sehingga di sini anak-anak benar-benar terbekali. Materi ini menjadi materi yang sangat
berkesan akhirnya. Kalau kita bisa membawa mereka dihadapkan kasus-kasus. Nah, sehingga mereka akan menemukan kalau begitu apa manfaat. Nah, kalau manfaat ini berarti materinya sudah pada materi metakognitif. Dia berpikir manfaat nilai dari materi ini. Untuk apa saya belajar? Oh, supaya saya bisa membawa diri. Harus hati-hati. Makanya kalau saya ngajar Bapak Ibu, kenapa dalam agama Islam kalau sudah punya anak balik tidak boleh ditidurkan satu kamar walaupun kakak beradik itu adalah saudara. Makanya kalau saya ngajar pelajaran ini Ibu Faiko, saya itu punya kumpulan berita-berita kakek memperkosa cucu, ayah kandung dan adik kandung memperkosa anak sampai hamil 7 kali. Itu saya punya kumpulan berita-berita itu, tak jadikan satu folder. Makanya saya punya harddisk itu 5 harddisk 5 tera Bapak Ibu. 1 tera isinya itu video pembelajaran tok, potong-potongan, berita-berita tak kumpulin. Karena anak-anak itu nggak cukup, ayat itu nggak cukup. Ini untuk, karena SMA itu kan hadap logika. Nggak masuk akal, nggak bisa menerima. Makanya ngomong sama anak-anak SMA, itu kalau nggak bisa menaklukkan pemikirannya, kita nggak akan direken. Itu untuk anak-anak yang di SMA. Makanya saya harus bermain dengan data dan fakta. Teks konteks. Seperti itu ya Bu Hayati. Ibu Hayati ngajar kelas berapa? Tingkat apa? Halo? Ibu Hayati? Kemana tadi? Loh? Hilang. Hayati. Terima kasih, saya semangat Ibu Hayati. Ya Allah, Bu Hayat. Sahur, Bu Hayati sahur. Iya Pak, ada Pak. Sudah berjalan Bu Hayatinya. Oke, Ibu Hayati, Ada, halo. Pak. Iya Pak, ada hadir. Oh ya siap. Saya tinggal perjalanan ke pelabuhan gitu. Ya, Pak, cuma ini tombolnya yang Nggak apa-apa. Intinya yang saya sampaikan paham nggih? Ini jadi satu Iya. alur ya. iya paham. Sehingga Pak, nanti paham. LKPD itu berangkatnya dari apa? Makanya saya tadi tampilkan di LKPD saya, itu saya tampilkan contoh-contoh fakta itu. Iya Pak. Itu jadi makanya materi yang menarik itu, mohon maaf, jujur kalau kita pelajari, Bu Faiko, ini ngajar SMK ya. Gitu, Pak. Coba jenengan buka mulai bab 1 sampai bab dengan buka I11 pelajaran SMK itu. Pelajaran PAI kita tingkat SMA itu rasanya pelajaran PKN. Semuanya mengarah untuk memperbaiki diri secara sosial. Betul. Termasuk di situ ada pelajaran tentang yang dulu tidak pernah diajarkan, yaitu 5 prinsip dasar. Apa itu Bu namanya? Syu'abul Iman. Khomsah itu loh Bu. Oh, kuliatul al-khamsah. Khifduddin, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga. Gitu, itu yang materi yang baru untuk saat ini, Pak. Nah, akhirnya itu bisa dikaitkan itu. Oh, berarti sekarang ini negara lagi darurat sosialnya. Ya. Nah, ini nanti bisa diarahkan secara tematik. Kalau saya Bu jujur, satu sekolahan sekarang saya ajak semua pelajaran ditarik kepada 5 dasar prinsip beragama. Apa ya namanya bahasa Arabnya ya? Selain Mafatul Khamsah yang di buku itu Maqasidus Syariah. Nah, yang ini yang atau ini saya peroleh dulu ketika saya S2 ini. Baru paham Maqasidus Syariah itu. Jadi semuanya, oke anak-anak, kira-kira pelajaran zina ini apa yang dijaga? Apakah menjaga harta? Apakah menjaga keturunan? Apakah menjaga jiwa? Apakah menjaga agama? Apakah menjaga akal? Sehingga mereka berlogika. Iya Begitu nggih Bapak Ibu ya? Ibu Hayati? Iya Pak.
Kalau saya ngajar di SD, Pak. Nah, kalau SD bisa dikembangkan juga, Bu. Di awal itu dihadirkan tentang konsep, kemudian faktanya, sehingga LKPD di awal itu langsung menarik. Gitu. Ada kontras yang dia lihat, ada kenyataan hidup yang langsung dia dapat. Gitu. Nah, kalau untuk materi kan bisa disingkat-singkat, dirangkum-rangkum, contoh pengertian zina. Nggak usah panjang-panjang, menurut imam ini nggak perlu, itu nanti aja di kuliah. Kemudian macam-macam pelaku zina, ya dijelaskan detail saja, nggak usah pakai pendapat-pendapat ulama. Gitu. Iya, makanya tadi saya bertanya, Pak, karena yang di LK5 saya itu langsung pertanyaan, Pak. Iya. Materinya apa, Bu Hayati? Surah Al-Hujurat, Pak. Kelas 4. Al-Hujurat. Apalagi tentang pergaulan ya. Bagaimana cara bergaul? Sekarang banyak pergaulan kebablasan kan? Nah, nanti dimunculkan fenomena pergaulan bebas. Tuh. Ya. Butuh keberanian, Bu. Dulu, mohon maaf, saya buku yang saya tunjukkan tadi, Bu, itu buku yang saya tulis, kemudian dipakai MGMP sekota Surabaya. Itu. Dan pernah ditawari untuk dijual di Gresik, kemudian di Surabaya. Jadi dari buku yang saya tampilkan tadi saya dapat royalti, Bapak Ibu. Walaupun nggak banyak, alhamdulillah lah itu. Keren dong. Di Surabaya ini ada kurang lebih, saya kumpulkan guru-guru muda yang mau jadi penulis itu. Nanti kita berikan pelatihan menulis supaya nanti royaltinya tidak dimiliki pribadi gitu. Berarti Pak Faizin hebat ya, Pak? Oh tidak, Bu, ada yang lebih hebat guru saya. Yang saya ceritakan kemarin, dari SMA 5 sudah nulis 80 buku. Masya Allah. Masya Allah. Dari Erlangga. Satu aja punya mobil, punya rumah, punya ini, itu semuanya dari nulis. Makanya saya lebih tertarik sebenarnya itu dari narasumber, dari nulis, daripada dari pejabat, Bu. Itu. Iya. Enak, gitu. Keren. Sehingga itu sebenarnya hanya satu, Bu, biar saya semangat untuk belajar terus tidak berhenti. Itu. Hebat, Masya Allah. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Dilanjut sampai subuh atau bagaimana ya? Lanjut Pak, lanjut. Udah Pak, udah jam Udah ya. kurang 15 menit jam Cukup, Pak. Oke, sekian. Terima kasih. Lama teles, Gusti banyak, Allah Pak. Tunggales. sama-sama Pak. Terima kasih banyak ilmunya, Pak. Ya, sama-sama. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Oke. Semangat, selalu berkarya, memperbaiki. Saya ingin tanya, RPP itu kapan terakhir tugas penjenengan membuat? Besok sama hari Jumat, Pak. Besok, 2 hari. 2 hari ini. 2 hari Kamis Jumat. Oh. Ya, hari Berarti Kamis saya sama harus Jumat. mempercepat untuk mereview ini ya. Tapi Yang belum e-booknya itu katanya 2 RPP, Pak. Langsung 2 RPP, 2 modul ajar. Benar. 2 RPP, 2 modul ajar, 2 LKPD, 2 video. Itu satu paket perjalanan itu, Ibu. Di Tapi dalam RPP, kalau sudah buat video yang kemarin itu yang dipakai, Pak, tidak usah bikin video baru. ya, kalau jenengan sudah yakin, monggo keyakinan itu dipegang. Gitu. Kalau alih keyakinan, berpindahlah keyakinan yang lebih baik, jangan menurun. Gitu. Masalahnya karena belum dilihat ini, Pak. Iya. Apanya, Bu? Hasil review. Iya, itu kesalahan saya. Catatannya, Pak. Iya. Ya, mohon maaf ya, akhirnya merepotkan jenengan. Tapi akhirnya saya terima kasih. Yaitu tadi yang saya tak ternilai dari diri saya adalah saya terlalu pede, tulisan saya itu dibaca. Itu terlalu pede saya itu. Terima kasih, saya sudah menyadarkan saya. Ya. Sama-sama Bapak. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Semoga kita selalu disehatkan, selamat bekerja, selamat berkarya. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
lagi, mohon maaf. Saya tutup, langsung saya end ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Terima kasih. Masih